Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat tersebut akan dirasakan nikmat bagi orang yang bersyukur kepada Allah. Bala pun apabila dirasakan nikmat oleh orang yang ketujuh bersyukur kepada Allah, maka bala tersebut berubah menjadi nikmat di sisinya, yang intinya itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah tahu kita itu banyak benar bersyukur, banyak benar kita itu terpakai nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita itu sudah banyak benar menggunakan dan diberi Allah taala fasilitas nikmat yang sangat luar biasa. Lalu Allah taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di sana sebagian ahli hikmah menyebutkan bahwasanya ketika seorang hamba itu kadakala lagi sudah mensyukuri nikmat Allah, padahal Allah menyuruhnya untuk bersyukur, washkururi wala takfurun. Bersyukurlah ikam kepada aku jalla Allah taala. Tapi anehnya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ikam hendak menghitung nikmat aku, kadakala kada bakalan. Jadi bagi orang yang selalu bersyukur kepada Allah, montongnya itu ketujuh memuji Allah. Itu tanda orang bersyukur kepada Allah, muntungnya itu ketujuh memuji Allah. Karena kadakala lagi menghitung nikmat Allah yang sudah kita rasakan, kadakala lagi kita menghitung nikmat secara zahir dan secara batin, kadakala kita menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Lalu bagi bubuhan ahli hikmah, kada usah lagi memikirkan hendak minta dipuji orang. Kenapa gerang kita belum cukup lagi hendak memuji Allah, kita belum lagi tuntas hendak mensyukuri nikmat Allah, kita belum tuntas lagi hendak memuji Allah, kita belum tuntas lagi untuk memuliakan Allah, kita belum tuntas lagi hendak mengagungkan Allah. Kada usah mengagungkan diri seorang, kada usah minta puji diri seorang, itu kada usah. Tanda orang bersyukur. Kita ini fokus gasan apa gerang? Kita fokus gasan apa gerang? Yang kita fokusakan ini, yang kita fokusakan kayak apa caranya supaya aku itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Apabila orang itulah rancak bersyukur, rambinya keanakan hilang fokusnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahu kuciakannya tuh ya, kuciakan kekanakan ini kita tahu bang. Sekalinya dengan berkat pendengar kuciakan itu dapat rahmat kita beritaan di sini. La ilaha illallah. Jangan disangiti lah. Kalau disangiti, udah boleh. Kemana tadi hilang fokus wujudnya? Fokus hilang. La ilaha, apa tadi? Syukur tadilah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jalla Allah di dalam Al-Quran, ikam kada bakalan kau menghitung nikmat aku. Sedangkan kita dianjurkan untuk mensyukuri seluruh nikmat Allah. Kita kada kau menghitung nikmat Allah. Ai kene aja sudah jalbun ahli hikmah. Ikam kada usah lagi memikirkan nang kaya apa ikam hendak dipuji oleh orang lain. Ikam puji Allah taala aja kada tuntas lagi. Nang kaya itu tah. Kada tuntas lagi hendak berterima kasih lawan Allah, kada tuntas lagi ikam hendak memuji Allah. Apa ikam hendak minta puji? Nang itu. Jadinya apabila orang itu selalu bersyukur kepada Allah, natijahnya orang tersebut kada mau lagi minta puji lawan makhluk. Itu orang yang bersyukur kepada Allah. Makanya montongnya itu selalu alhamdulillah. Dipuji orang bang, alhamdulillah jadinya. Dipuji orang tuh alhamdulillah juga. Kenapa gerang? Aku belum tuntas lagi hendak memuji Allah nah. Kada jalan lagi sudah di dalam hatiku nih, aku minta puji oleh orang lain, minta sambat baik lawan orang lain, kada. Kenapa gerang? Karena ini melalui jalan syukur. Mudah-mudahan kita berataan jadi hamba Allah taala yang bersyukur insyaallah. Semalam sudah kita membahas masalah Al-Fatihah, nih episode yang kedua nih. Karena sudah membahas masalah suratul Fatihah,
Hah? Ada juga kah sudah yang mengamalkan hakun datang kau udah perguruan belajar mulai bismillah sampai waladhdallin? Adalah datangi abah nih serbu ke rumah. Belajar Fatihah. Ya, atau guru mudzakir, serang aja ke rumah. Nah, baca mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai waladhdallin amin. Belajar bujur-bujur baca Fatihah supaya Fatihah kita itu bujur. Lalu janji ulun semalam majelis yang ini yang akan datang ya yang ini nih. Majelis yang ini kita berpanjir sedikit masalah Fatihah. Sudah belajar semalam masalah Fatihah, ayo pang kita resapi sedikit kandungan dan fadail daripada suratul Fatihah. Faidatun, ini disebutkan di dalam kitab Bushrul Karim yang dinukil oleh Syekh Ali Ba'atiyah dalam kitab beliau Ghayatul Muna dalam fiqih. Yundabu waslul basmalah, disunnahkan. Nah, dengarkan, diamalkan kena bulik ni langsung. Yang belum sembahyang Isya lagi sembahyang Isya amalkan. Yang amunnya sudah sembahyang Isya, sembahyang sunat diamalkan. Faidatun, yundabu disunnahkan waslul basmalati, menyambung bismillahirrahmanirrahim bil hamdalati dengan alhamdulillah. Tahulah kayak caranya aja. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, neta sunnah disunnahkan. Kadang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, kada disambung. Bismillah lawan alhamdulillahnya disambung. Dah lah. Lil imam, bagi yang jadi imam, wa ghairihi, dan yang lain jadi pada imam, selain daripada imam. Ya, selain daripada imam siapa? Makmum. Lima warada anna man fa'ala dzalik, karena ada datang bahwasanya siapa yang mengerjakan yang demikian itu menyambung bismillah dengan alhamdulillah, ghufira lahu, Allah taala ampuni dosanya. Itu yang pertama. Siapa yang menyambung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, faidah yang pertama, ghufira lahu, diampuni dosanya oleh Allah. Tahulah. Yang kedua, wa qubilat hasanatuh, dan Allah Ta'ala terima akan kebaikan-kebaikannya, hasanatnya itu. Nah, kenapa gerang ya lah? Makanya harus diresapilah. Cobalah kenapa jadi kubilat hasanatuh, diterima oleh Allah Ta'ala kebaikan-kebaikannya, kenapa gerang? Ulun nak bertakun makna bismillahirrahmanirrahim itu apa? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang paling baik itu Allah. Kita kau berduduk sini yang baik Allah. Kita kada kepanasan, yang baik itu kipas angin kah? Kada, yang baik itu Allah. Kita kau melihat, yang baik itu mata kah? Kada, Allah. Kita kau bernapas, yang baik itu ini kah? Nafas kah? Kada, yang baik itu Allah. Nah, kita pulang kawa senyum, muntung tuh kayak yang maulah jadi bungas, Allah. Pokoknya bismillah dengan nama Allah yang maha pengasih lawan maha penyayang. Kalau ulun mengisahkan mati lampu pulang, kalau pindah mati lampu pulang malam tadi ulun contohnya mati lampu bujur. Kebaikan Allah Ta'ala itu, kebaikan Allah Ta'ala adalah orang menyuap biar garing, biar kayak apa, tetap aja kalau orang menyuap nasi itu kemuntong. Kebaikan apa? Kebaikan tangan kah yang memarakakan kemuntong? Kada. Kebaikan siapa? Kebaikan Allah. Lalu kena kebaikan-kebaikan itu apabila dinisbahkan terus kepada Allah, lalu kada merasa baik seorang. Di situ kena timbul hakikat ikhlas. Di situ kena timbul hakikat bahwasanya aku beramal hanya kepada Allah. Yang baik itu mobil kah antara kan aku ke sini kada, yang baik itu Allah.
Yang baik itu Allah. Mungkin ada perantaraannya karena Allah, makanya setiap ketentuan Allah itu ada sabab. Belajar kalau sudah tauhid, ya, ada sabab. Yang baik itu Allah. Nah, yang bergerak nih, nah kau bergerak tangan nih, nah aku yang baik kada. Yang baik itu Allah. Ingatkan terus nah. Bismillahirrahmanirrahim melajari kita bahwasanya kada ada yang di muka bumi yang lebih baik daripada Allah. Kita ini adalah berkah daripada keberkahan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling baik di kalangan makhluk huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madhar kebaikan Allah itu ada dalam Sayyidina Muhammad. Amun hendak kebaikan dunia, amun hendak kebaikan akhirat, umpati Sayyidina Muhammad. Kenapa jar? Jadi amunnya disambung deh. Amunnya kita meresapi makna Bismillahirrahmanirrahim, aku sembahyang nah. Uma baiknya pang Allah nah, kawa aku takbir Allahu Akbar, kawa pula aku baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang baik itu guru, kau melajari baik juga pang guru itu. Tapi yang bujur baik itu adalah Allah yang memolah guru itu. Nah, hakun sabar melajari kita, hakun inya melajari kita, lalu kita kawa belajar, kita tuh pun pulang kawa memahami apa yang jadi guru, berataan kada lepas daripada kebaikan Allah. Makanya disambung Bismillahirrahmanirrahim, langsung sambung Alhamdulillah. Ya Allah, syukur aja sudah. Syukur aja sudah. Amun tahu itulah berataan kebaikan Allah. Makanya amun orang baca Bismillahirrahmanirrahim, orang baca Fatihah itu nah dalam sembahyang, inya mulai Allahu Akbar sampai baca Fatihah Bismillah ke Alhamdulillahnya, itu orang sudah sangat luar biasa sudah. Amun orang memahami makna daripada makna sembahyang, belum lagi sujud kepada Allah, belum lagi kena membaca surah, belum lagi nya kena ruku, belum lagi nya baca tasbih, belum lagi nya kena macam-macam di sembahyang itu. Ya, siapa yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang pertama dosa diampuni oleh Allah. Kenapa gerang? Iya tadi makna yang ulun sebutakan tadi, kadada yang baik di muka bumi kecuali Allah. Ulun singgung pulang malam tadi, pengguru jar seandainya madharnya tuh kada baik, maka sudah ulun contohkan malam tadi ya guru lah. Kalau pangadang kada hadir sini ulun sampaikan lah. Apa gerang? Misal guru mudzakkir nih keterlaluan benar dalam hati sidin, aku hendak hendak menggayai hendak menggayai ulun, hendak menggayai Saifur Rahman. Misal ini supaya orang mengetahui bahwasanya berataan itu baik daripada Allah, husnul dzan aja lawan Allah. Kayak apakah kena musibahnya, baik. Amun kita menyambab kada baik, berarti Bismillahirrahmanirrahimnya kita kada ikhlas, kada bujur ngarannya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kayak memuji Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, diberi Allah taala bala, camoh hati. Berarti kada bujur, berarti makna Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada dalam diri kita ini belum masuk lagi, belum mendarah daging lagi. Contoh guru mudzakkir nih dalam hatinya nih, aku hendak menggayai guru nih, hendak menggayai Saifur Rahman nih aja. Amunnya lulus aku menggayainya nih, kena aku beri duit sekarung beri duit, kada malang-alang lagi sekarung. Jadi sidinnya maka beri muar guru mudzakkir nih datang ke rumah lah, beri muar benar. Datang guru ke rumah, kada ada assalamualaikum, menggadahnya pakai batu. Badap kada. Amunnya ulun langsung suudzon, kada dapat ulun yang sekarung tadi. Pian tuh dapat bala dari Allah, langsung pian aduh, belum lagi Allah menyiapkan pian surga. Kadanya sekarung lagi bang. Allah menyiapkan pian ma'rifah kepada Allah. Allah menyiapkan gasan pian pahala nang sing banyakan nang pian ke innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu kada tanpa hisab lagi sudah pahalanya, kada berhitung. Datang. Maka mengatok tuh kada pakai tangan tadi, betawah pakai batu, pak. Nah, jalun nih guru mudzakkir, apa nih guru mudzakkirnya? Sabar sabar, bukai lawak. Hei bangsat ya, ini misal aja guru lah, insyaallah kada bang wian gitu.
hati ulun nih husnudzan, mungkin sidin nak mencariakan pahala geus ulun, nak mencariakan pahala, husnudzan aja dicoba nih. Julungi banyu tawakakan sidin ka muha, oh mah adalah orang bertamu nak itulah. Diberi banyu, ulun beri banyu nah minum gula aja. Tamu nih kurang ajar mana tamunya kisahnya. Ulun beri banyu tawakan sidin kamu ulun banyunya. Coba pulang, umah aja ulun nih. Ulun mudakir nih kenapa pulang nih? Tapi ulun husnudzan aja, sabar. Ulun beri makan caci maki sidin. Memberi udah sampah aja. Wah, misalnya lah guru memberi sampah kan aja. Padahal nyaman aja sudah makanannya beri sampah kan aja. Supaya ulun ini sangit di dunia tuh emang kayak itu Allah Ta'ala mau uji. Terakhir nah jalur gue mudakir nih dasar hebat juga nih saat ini aku menggayai sabar ajanya akhirnya bulik kada apakah pokoknya supaya sidin sangit on kita nih bisa bungul tambuk ikam ini habis sudah kisah tenang kayak itu tetap sabar terima kasih pian elangi ulun ada lawas Saifur Rahman minta maaf lah aku tidak mencoba ikam aja nah duit sekarung ambil tapi jangan disamakan Allah Ta'ala memprank kita kena lah jangan apa dalam surah Tabarak tuh khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala liyabluwakum coba dulu kena Allah memberi bala anakah garing kayak apa kita lawan Allah kena diberi Allah Ta'ala bala kena usaha kah hancur kena diberi Allah Ta'ala bala kena bini kah penyangitan kena diberi bala misalnya duit kah hilang kena diberi bala kena garing kah awak kena diberi bala amun kita langsung kada sabar lawan Allah hilang kan pahala daripada Allah jangan sampai nangka itu jangan sampai artinya amunnya kita diberi Allah Ta'ala bala tapi pahalanya karena Allah Ta'ala dapat kita dapatakan berarti baikkah kadakah belum tahu juga kita lagi Allah Ta'ala telah misalnya kada menjadi misalnya mulai kita garing terpapar nah ini nak kada kau apa-apa oh sekalinya hikmahnya Allah menjauhkan kita daripada maksiat menggawi maksiat iya atau Allah Ta'ala miskinakan kita bakajut dimiskinakan mungkin Allah Ta'ala kada hendak aku supaya cinta lawan dunia bagi orang yang berilmu nang kayak itu tak berarti berataan bagus taruh sama nang kayak itu amun sudah bagus terus hanyar inya kawa bismillahirrahmanirrahim Allah maha pengasih amun pengasih maulah orang menyakiti lah tuh misalnya pian tuh lah misalnya kau ikam tuh ada ular situ kau tarik tangan ikam kira-kira itulah ulun tuh sakit kakak ada loninya ulun tarik ulun sipak maskulnya berjauhnya ular itu nah ada ular namun kada ulun kayak itu akan dipatok ular berarti ulun sayang kalau launinya ulun garingakan mungkin Allah hendak mengangkat derajat kita oh Allah Ta'ala beri musibah ripai oh mungkin Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita nang sing banyakan kada tahu jadi pas ngarannya bismillahirrahmanirrahim mau sudah tahu nang kayak itu bang kenapa sudah sambung kan ya sudah sambung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin menyang kada bersambung bang nang kayak ini aja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin tapi kada bernafas sah aja lah sembahyangnya sah aja karena kada merubah makna tapi lebih bagusnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil amunnya kada pakai alhamdulillah tuh bang kada apa-apa amun dalam ilmu tajwid itu emang ada beda pendapat di kalangan ahli tajwid tapi memang dalam ilmu fikih itu kada merubah makna itu kada jadi masalah. Nah, karena inya memahami itu masuk dalam jiwa raganya Ar-Rahman Ar-Rahim, lalu inya kada hendak, kada minta puji, kada napa, kada riya, kada ujub, kada sum'ah, kada takabur. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling pantas dipuji itu hanya Allah. Makanya qubilat hasanah tuh diterima kena hasanatnya. Ayo amalkan. Pokoknya sembahyang 5 waktu kena imbah ini nah disambung terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah. Napa pulang?
Itu yang kedua, diampuni dosa sudah, alhamdulillah. Mbah tuh pulang diterima kebaikan. Imbahnya pulang-pulang diberi dispensasi, keburukannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kejelekan-kejelekannya ini dihapus oleh Allah. Oh, dia hendak seandainya inya tuh lah dibuka oleh Allah taala keburukannya itu orang tuh kada wani beparak lawan inya. Tapi Allah taala itu beri dispensasi, Allah taala tutupi keburukannya itu tuzuwij an sayyi'atih wa u'idh min 'adzabin nar dan Allah taala jauhakan inya daripada azab api neraka. Tapi ingatkanlah membacanya yang jero ulun tadi harus diresapi makna bismillahirrahmanirrahim. Hanya alhamdulillahirabbil, supaya bujur-bujur yang kita puji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu berataan datang daripada Allah. Guru mudzakkir mendatangkan ulun kopi baik benar kalau lah. Ulun amunnya ulun tolah dalam hati ulun tuh yang baik itu adalah guru mudzakkir aja, berarti nomor 2 Allah. Kita wajib terima kasih guru lah. Mudahan pian bini pulang guru misalnya kada guru gayaan supaya rame benar kami mempikir nih pian namanya kada kayak itu kada rame. Mobil pulang barang mau ada bininya bisa sangit nih lah, minta rela begayaan aja ulun begayaan. Jangan diambil hati, jangan. Lalu baik harusnya orang yang beetik itu emang wajar, itu hukum adat ngarannya. Amun orang baik lawan kita berterima kasih. Tapi hati kita jangan kita etik, katakan yang baik itu hanya Allah ma'andak kebaikan itu sebabnya adalah guru mudzakkir. Apalagi namun ada bos bayar meneraktir makan wara alahan pada orang, apalagi sudah bos saja tuh meneraktir mau baik bener pian lah, mau pujiannya tuh lebih pada muji pada Allah, pujiannya tuh berlebihan. Masalahnya tuh oke, mau memuji kada apa-apa, hukum adatnya memuji bosnya. Hati kayak apa? Hati itu yang orang bertauhid, orang belajar bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah segala puji itu hanya milik Allah. Amun orang belajar itu dalam hatinya Allah juga bang yang baik. Nangka itu orang belajar nangka itu. Mudah-mudahan kita berada kaum amalah kata insyaallah lah. Wa u'idzu min 'adzabin nar. Itu pertama, dilindungi daripada api neraka. Itu yang pertama. Kenapa gerang makna bismillah lawan alhamdulillahnya menyatu dalam jiwa raganya. Ketika ia tahu bahwasanya yang baik itu hanya Allah, lalu spontan ia mengucapkan alhamdulillahi Rabbil, makalah alhamdulillah pujiannya tidak gurulah Rabbil alamin. Rabbil alamin itu masih wallah, selain daripada Allah alamin. Artinya seluruh yang baik di muka bumi, hati-hati, seluruh yang baik di bumi itu Allah yang maha baik. Rabbil alamin. Wa adzabil qabr, dan Allah taala jauhkan daripada azab api neraka, azab kubur. Banyak mana faedahnya ayo sabarkan untuk memalakan, tapi merasapi Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Resapi ya Allah, alhamdulillah ya Allah, pian yang maha baik ya Allah, pian aja ulun gak ada apa-apanya ya Allah, kebaikan ulunnya percikan dari kebaikan pian ya Allah, pian juga yang maha baik ya Allah. Jadi kada merasa baik lagi sudah, kada merasa baik, terlindung daripada api neraka, terlindung daripada azab kubur, terlindung daripada azab hari kiamat. Mau banyak benar wa min faz'il akbar, daripada ketakutan yang sangat besar. Takajud kena kita takajud daripada dahsyatnya kena di hari kiamat tuh kena takajud sampai sampai orang yang hendak beranak, orang yang anum jadi tuha buban, kita diselamatkan amunnya kita koma amalakan bismillahirrahmanirrahim bersambung lawan alhamdulillah. Kada qalahu fi Busyral Karim, nangka itu disebutkan di dalam kitab Busyral Karim. Alhamdulillah pernah ziarah ke maqam sahib Busyral Karim, Syekh Said nih, Bahsyan. Kuburnya pian tahulah di ujung Hadramaut, maka ujungan di atas gunung.
awam biasanya bebuhan peziarah biasa aja munnya kada istilah kada taziarahi ke sini kecuali bebuhan talabah biasanya di ujung. Tapi banyak orang berkah benar kitabnya lah Busyra Karim. Mudah-mudahan kita kau ma'amalakan nih tanah, kau ma'amalakan nih tanah, kau ma'amalakan mudah-mudahan lah. Alhamdulillah. Lalu sedikit kita menyinggung supaya Fatihah kita yang sudah bujur hurufnya dan mudah-mudahan berisi karena ketika pian sembahyang. Sudah kalau tadilah Bismillahirrahmanirrahim bahwasanya yang paling baik itu adalah Allah. Harus jadi i'tikad di dalam hati, jangan sampai di nomor 2 akan bini guru mudzakir nih supaya anu impas lah. Baik benar orang nyalon guru mudzakir misalnya. Takutan juga pengulun kalau bini dimamainya nah. Misalnya telah baik benar pagi diulahkan teh, sarapan disiapakan, baju ditapasakan. Wajar kalau omnya sidin sayang. Wajar kalau menyesidin berterima kasih setiap hari maimu anak pulang nih macam-macam. Wajar kalau lah hukum adat dan harus sidin berterima kasih. Kenapa? Apa jadi dalam hadis man la yashkurin nas la yashkuril la. Siapa yang kada bersyukur terima kasih lawan manusia sebabnya Allah mandak sebab tadi, maka inya sama kada berterima kasih lawan Allah. Berterima kasih sudah guru terima kasih yang lah jadi lawan bini nih makasih yang lah, tapi ingat akan jangan jadi i'tikad di dalam hati, tetap yang baik itu adalah Allah. Contoh tak rami benar berjualan berdagang rami benar. Payu benar. Yang baik itu pelanggan enggak? Yang baik itu Allah menggerakkan hatinya supaya inya hakun nukar wadah kita. Allah yang baik. Belangganan misalnya amunnya menukar wadah kita payunya langsung 100 juta modelnya ujungannya 100 juta. Tatap aja yang baik Allah. Harus jadi i'tikad amun orang sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu alhamdulillah ini supaya ada sedikit berisi karena ketika baca Fatihah langsung kena alhamdulillahirabbil alamin. Apa dalam Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum. Makanya ditambah pulang Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa jadi kada Al-Ghafur, Al-Halim misalnya? Kenapa diulang-ulang Ar-Rahman? La in syakartum la azidan. Allah Ta'ala tambah pulang kebaikan dunia dan akhirat. Rahman dan Rahim Allah Ta'ala tambah pulang bagi orang yang mengucapkan Alhamdulillah. Ayo. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Allah Ta'ala hendak memberikan kita kesadaran lagi. Tadilah sudah kau memaham yang tadi, dan berataan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang lebih penting, Maliki Yaumiddin. Amunnya kita sudah mengiktikadkan bahwasanya Allah itu maha baik lawan kita. Allah Ta'ala beri kita nafas, Allah baik. Allah Ta'ala beri kita harta baik. Allah Ta'ala beri kita anak baik. Allah Ta'ala beri segala-galanya. Persi bebuhan pian aja nah. Allah Ta'ala memberi pian apa aja sudah baik. Kalau Allah Ta'ala etikat kita harus nangka itu. Yang baik nomor 1 adalah Allah. Yang kedua yang baik adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang harus nangka itu. Lalu ada lagi yang lebih penting. Ingatkan kebaikan yang Allah Ta'ala beri. Ini misalnya Allah Ta'ala baik banana. Ini dari guru mudzakir. Hati ulun, etikat ulun bahwasanya ini kebaikan Allah memberi kopi lalu ulun kau minum. Ingatkan Maliki Yaumiddin. Ini Maliki Yaumiddin. Malik, apa arti Malik? Yang memilih. Ingatkan nikmat yang ikam Allah Ta'ala beri kebaikan itu ampun Allah. Lain pun ikam kada ampun Allah ampunnya. Diri kita bang, ampun Allah. Kebaikan Allah yang ada dalam diri kita, jangan sekadar mengiktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu baik nomor 1. Bujur Allah Ta'ala nomor 1 yang paling baik. Tapi ingatkan kebaikan Allah yang Allah beri lawan kita, kebaikannya itu berataan adalah ampun sidin juga berataan. Jangan merasa ampun kita
Hah? Amunnya merasa apun kita, iya kada mau terjulung. Kada mau dijulung di jalan Allah. Etikat juga bang, baik benar Allah Ta'ala ini kebaikan Allah jar. Kebaikan Allah juga nih. Oh sugih, oh kebaikan Allah juga nih Allah Ta'ala sugih jar. Tapi nya kada merasa maliki yaumiddin milik Allah. Itu ampun Allah nah. Gunakan bang di jalan Allah. Amun orang kada memaham maliki yaumiddin nya kada mau tagawi, kada mau bersedekah, kada mau tak. Kenapa garang hatinya itu nah? Inya merasa ampun inya. Imbah kong supaya selamat nih itu nah berataan nah yang ampun ulunnya nikmat berataan nih nah nikmat berataan ada kebaikan ini mulai ujung rambut sampai ujung batis kiri kanan muka belakang lingkungan ulun berataan adalah kebaikan pian dan itu ampun pian kayak apa supaya selamat iya karena abud bawa beribadah hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah iya karena abud paham kalau lah iya karena abudu hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gunakan kebaikan aku jalla Allah dan ampun aku juga kebaikan itu jalla Allah supaya selamat nang kaya apa iya kana abud beribadah bawa beribadah amunnya sudah dibawa beribadah dilajari Allah Ta'ala pulang wa iya kana nasta'in ingatakan aku juga pulang menolongi jalla Allah Ta'ala ikam beribadah kan selesai kalau lah kayak ini hendak merasa hebat lah di Fatihah aja jin hendak merasa hebat sudah nang kayaknya kada merasa hebat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in imbah tu pulang Allah hendak menunjukkan ubudiyah kita Allah Ta'ala menyuruh kita ihdinas siratal mustaqim jadi Allah Ta'ala minta ikam ihdinas sirat jalan siratal mustaqim huwa tariqatu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalannya Sayyidina Muhammad umpati Sayyidina Muhammad maka akan mendapatkan pian makna yang ada di kandungan Al-Fatihah yang diturunkan mukjizat untuk Sayyidina Muhammad ada mungkin orang bisa memaham mukjizat Sayyidina Muhammad kecuali melalui ilmu Sayyidina Muhammad kecuali melalui sanad yang bersambung kepada Sayyidina Muhammad karena ini adalah mukjizatnya Sayyidina Muhammad ada mukjizat syaitan enggak dari mana ada mukjizatnya Sayyidina Muhammad harus bersanad kepada Sayyidina Muhammad dan pemahamannya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihdinas siratal mustaqim Allah Ta'ala menjelaskan pulang siratal ladina an'amta alaihim ini bebuhan ahli tariqah yang sanadnya bersambung kepada Sayyidina Muhammad kalau bang Allah Ta'ala menyambat siratallah kada atau siratal Muhammad kada siratal ladina an'amta alaihim orang yang sudah engkau beri nikmat yaitu orang yang bersambung sanadnya kepada Sayyidina Muhammad jangannya Allah hendak tuh siratal mustaqim ikam empati jalan Allah ada siratal ladzina an'amta ya Allah jalan yang orang yang pian beri nikmat ya Allah siapa Sayyidina Muhammad dan pengikut Sayyidina Muhammad sallallahu mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang dicintai oleh Sayyidina Muhammad orang yang paham dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah di dalam kitab Zadul Musafirin diriwayatkan bahwasanya raja dari Romawi mengirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ulun tutup dengan ini nih. Mengirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Sayyidina Umar, adakah di kitab bebuhan muslimin yang ada surah tapi kadada huruf kha, tha, shin, jim, zai, fa, wa. Karena aku sudah mencari di kitab Zabur, Taurat dan Injil kadada. Lalu Sayyidina Umar musyawarah lawan Ubay bin Ka'ab. Ya, Sayyidina Ubay bin Ka'ab musyawarah. Langsung Sayyidina Ubay, wahai Sayyidina Umar, yang dicari oleh Raja Romawi itu adalah suratul Fatihah. Adalah di surah Fatihah huruf kha.
Ada dilaulah alhamdulillahi rabbil alamin. Ada dilaulah. Ada alhamdulillah. Adalah sa'lah. Adalah sa, ada kada kalau lah kha, kada da sa, kada da shin. Ihdinas syiratal mustaqim. Bismillah. Di mana udah pernah mendengar lah. Sot tu hanya shin. Ihdinas syirat. Nah, ini kaharatan shinnya, jadi sot tu ke sya. Yang hendak pada menganulakan ke sot tu ke sya jadinya. Nah, adalah jim lah. Adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim jah. Orang mulai bismillah. Adalah jim lah. Ada kalau lah. Adalah zai. Tapi pian bubuhan konsep Syekh Abu Bakar bin Salim diinat. Dan ada sebagian ulama bubuhan ahli tajwid itu membolehkan ada qiraat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Sot itu digantinya zai. Ihdinas sirat. Ulun mendengar langsung, ini ajib juga nya zai kesok tuh, nah hebat tuh mamola anunya tuh bacaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Oh ternyata qiraat ada ihdinas sirat. Jangan lupa-lupatan kena lah. Gaya-gaya kena jadi imam nih ihdinas sirat. Rusah yang kita aja itu bubuhannya biar aja. Ihdinas siratal siratal. Itulah. Fa adalah fa lah. Ya jelun tadi. Jangan sampai ba ke fa. Kenapa? Alhamdulillahi Rob itu ba, jangan ke fa. Nah tandanya apa? Rob tuh fa, amunnya rob, amunnya ba tuh ada sini rob. Nah berbunyi ini kai apa? Kai madahi kai rob. Nah kedengaran banyak loh, tapi amunnya kada rob itu ke fa. Jadi ba ke fa, kadanya ba ke ba kada rob. Nah kedengaran kalau lah itu ba ngarannya. Fa ada lagi Allah, adalah dhala, ada. Ketika itu langsung Raja Romawi tadi, beliau imbah mendengar itu langsung masuk mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka siapa yang membaca surah itu, yang aku tahu Raja Romawi tadi, siapa yang baca Fatihah mulai awal sampai akhir, yang kada ada huruf yang kha, sa, sya, zin, zai, fa, dha itu kada ada, maka diharamkan untuk awaknya itu, diharamkan oleh Allah Ta'ala api neraka itu memakannya. Makanya langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untungnya kita bisi surah Fatihah. Ada bian di Wadi Ahmad, kada apa-apa jual telawah sedikit. Kada, hanya setengah 10, nak kemanaan? Ada di Wadi Ahmad tuh nah. Ada ngarannya Habib Soleh, Habib Soleh bin Muhammad Al-Attas. Enggak ada salah. Enggak ada Habib Soleh bin Abdullah bin Soleh atau Soleh bin Muhammad Al-Attas. Ini dari golongan Al-Attas. Datang sering ke pedalaman berdakwah nih. Berbuhan yang kada tahu di agama Islam, di Baduy, di pedalaman. Datang sini. Soalnya sini melajari orang Fatihah. Habib, bujur kajar. Amunnya kita sembahyang itu kada dimakan apa, kada dibakar di api neraka. Bujur jar Habib. Mana buktinya, Habib? Cucul api aja sini. Cucul. Nyaraki api. Wah, ini lain levelnya lah. Cucul aja sini api. Cuculnya kenal api. Sembahyang sini di api tadi. Nah, ini pang dalilnya aja sini. Ayo, pian kawak itu. Ini dalil aja sih, dan bujuk aku sembahyang kada dibakar api sih, api dunianya kada kau bakar apa lagi api. Wah, inilah Habib. Alhamdulillah sempat ziarah ke makam beliau. Habib Soleh bin Abdullah Al-Attas, kada salah. Habib Soleh bin Abdullah Al-Attas. Jangan wani-wani lah. Kalau usah api dulu cucul lilin gitu nah. Pancis tuh. Kalau usah pancis rokoknya tuh, andak di awak baca Fatihah. Dan Fatihah ini mujarab amannya ada garing. Bacakan Fatihah.
Tapi muntung tuh nah lain juga pang muntung yang rancak berzikir, muntung yang rancak berdakwah ilallah, muntung yang rancak berselawat kepada baginda Muhammad, lawan muntung yang rancak maksiat, ya mungkin takabul yang ini, mungkin takabul yang rancak baca selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang rancak datang kepada guru mudzakir, datang kepada Haji Mugni, husnudzan aja bang bubuhannya ini ahli dzikir. Nah itu ya, mudah-mudahan kita diterima berataan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, bahagia kita berataan dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan Al-Fatihah mendarah daging di dalam makna jiwa raga hati kami berataan. Ya Allah, jadikan itu jiwa kepada bini-bini keluarga kami berataan, laki-laki kami berataan. Ya Allah, kepada anak dzurriyyat kami berataan. Ya Allah, dan orang kampung kami. Ya Allah, jadikan mendarah daging maknanya. Ya Allah, sampai kami menghembuskan nafas dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi an-niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah